Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Ong Wilaheng Mas Tonomo Sidam Sekareng Bawono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Saya ucapkan selamat pagi dan salam hangat dari saya, Cak Monyong, Cak Taufik Monyong di konten kita Podo Joyonyo TV, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Saya hari ini akan menyampaikan Aksoroco, Cipat Wening, Cipto Mandulu, Cipto Tadi. Arah dan tujuan hanya pada Yang Maha Tunggal. Nah, saya arah dan tujuan kepada Yang Maha Tunggal. Dalam kehidupan yang luas dan tugas, posisi, profesi orang-orang di Surabaya, di Jawa Timur, di Indonesia sangat beragam, walaupun dalam pengelompokan, dalam klaster pekerjaan sangat berbagai macam, dalam klaster profesi berbagai macam, dalam klaster kelompok perkumpulan berbagai macam, dalam klaster keyakinan dan berkeagamaan, berketuhanan sangat berbagai macam. Nah, hari-hari ini muncul banyak pertentangan yang di komal-komal media sosial, di pengelompokan ini semakin terbuka, diskusinya menjadi lintas. Ada yang membahas tentang persoalan ilmu perdukunan, ilmu ketuhanan, ilmu tasawuf, dan beberapa kelompok masyarakat pekerjaannya kelas pengusaha, kelas wangsa satria, pemerintah. Dan kalau kita memahami tentang kehidupan yang sesungguhnya, yang memiliki tugas dan fungsi di dalam berkehidupan, ini adalah bagaimana sebenarnya orang itu bisa merasakan nikmat yang diberikan Tuhan yang maha luas. Ada yang tingkat kepuasan dia seorang petani, nelayan, pekerja seperti kami. Bahagia ini cukup di warung kopi, makan roti goreng, ya berarti ya? Roti goreng seharga 1.500, dan kami sudah sangat bahagia. Tidak perlu kami menambahkan isian-isian yang menurut kita itu malah mempersulit dalam mendapatkan kepuasan. Malah kami mendapatkan kesulitan. Karena itu tadi, ukuran puas, ada orang yang merasa puas ketika dia memiliki uang triliun. Ada yang merasa puas ketika orang memiliki uang miliatan, aset miliatan. Ada yang merasa puas, ya cukup kita satu gelas kopi, satu batang sigaret, dan kita ngobrol dengan kawan-kawan. Nah, dalam melepaskan diri dari yang namanya dogma atau ajaran yang membuat kita takut dan merasakan ketakutan pada aspek-aspek kehidupan, sebenarnya kita sudah tidak merdeka. Sedangkan Indonesia, the founding fathers Bung Karno, kita diberikan Indonesia untuk merdeka, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam budaya. Berdaulat secara politik sudah jelas bahwa kita tidak lagi menyatakan terjajah.
baik itu dalam konteks berbangsa, bernegara, berpemerintah, berakyat, dan semuanya. Berdikari secara ekonomi berarti kita merdeka untuk mengeluarkan upaya-upaya untuk mampu hidup layak, bukan hidup berlebihan. Konteksnya adalah hidup layak. Ada yang kelas ekonomi di bawah seperti kita hari ini, kita juga sudah merasa layak, cukup. Nah, apa aspek yang ingin kita capai? Kita nggak mau rumit. Di dalam ajaran Jawa yang menyampaikan cipat wening cipto mandulu cipto dadi, kita ini tidak mau repot rumit untuk menafsirkan apa capaian-capaian kepuasan itu. Kita tidak ada yang rasanya kemelekatan di dalam diri kita. Bukan karena saya harus selalu upacara malukat, melakukan ritual malukat. Karena yang melekat ini bisa saja itu bukan ciptaannya Sang Hyang Widi, tapi itu ciptaan pikiran saya. Nah, kalau semuanya bangsa ini sudah tahu yang diciptakan ini adalah sangat membahayakan dirinya sendiri, maka kembalilah kepada tujuan untuk selalu tidak lepas dari kepada yang Maha Tunggal. Sederhana, pakai kaos, kerja, nyapu, masak dikit, selesai. Sudah tenang. Tidak ada sesuatu yang repot. Antar anak, sekolah, setelah itu disuruh berangkat kerja, ya kerja. Apa yang didapatkan, seperti kemarin tidak dapat, ya sudah. Memang bukan waktunya untuk dapat rezeki tiap hari. Dan kami merasa bahwa belajar untuk mengenali diri, untuk selalu berjalan menuju harapan kita untuk kepada yang Maha Tunggal, itu adalah sesuatu yang sangat sulit, sangat sulit. Nah, mari kita sama-sama bahwa cipat wening cipto mandulu cipto dadi, arah tujuan kita ini kembali kepada arah Tuhan. Semoga ini bermanfaat. Kalau hari ini dengan kesederhanaan, dengan harapan besar, kita selalu mawas diri, jangan sampai tertipu oleh produk-produk di dalam pikiran kita. Produk-produk yang muncul dari hanya sebatas keinginan hati kita. Produk-produk tuduhan-tuduhan dari perasaan kita. Produk-produk dari rasa yang tidak sempurna. Semoga ini bermanfaat. Rahayu, Rahayu Sagung Tumati.